Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Nah, di sini kita ada anak yang bernama Rizka Amalia Hanafi yang berusia 5 tahun. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat kegiatan mozaik dengan bentuk ikan apa ini, Rizka? Lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Seperti itu ya teman-teman, dengan menggunakan bahan dari cangkang atau kulit telur puyuh ya teman-teman, yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, alat bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada lem Raja Wali. Kita menggunakan lem Raja Wali agar lebih menempel secara sempurna ya teman-teman daripada lem kertas. Kemudian kita menggunakan cangkang telur puyuh yang sudah dipotong kecil-kecil dengan menggunakan gunting. Jadi di sini juga kita membutuhkan gunting ya teman-teman. Nah, teman-teman usahakan pada saat menggunting, gunakanlah gunting yang kecil ya teman-teman, seperti ini, agar hasil yang digunakan tidak terlalu besar-besar. Dan kalaupun bisa juga diremas, tetapi jika diremas kulit telurnya ini akan kecil-kecil seperti itu teman-teman, dan akan mungkin mempersulit anak karena bentuknya yang kecil-kecil seperti itu. Jadi agak besarin sedikit seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita membutuhkan gambar print, yaitu gambar lumba-lumba yang di print dengan menggunakan kertas buffalo ya teman-teman. Jadi ini kertas buffalo agar lebih kuat dan lebih kokoh jika dibuat kegiatan untuk anak. Dan ini diprintkan gambar lumba-lumba. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pemilihan gambar lumba-lumbanya sendiri, jangan menggunakan pola yang terlalu rumit, tetapi pilihlah gambar yang sekiranya mudah untuk dimozaik oleh anak, dibuat mozaik oleh anak, seperti itu ya. Nah, selain itu juga di sini kita membutuhkan mangkok plastik, digunakan untuk menaruh tempat telurnya ya teman, tempat kulit telurnya. Nah, seperti ini agar tidak pecah ataupun seperti terlemas, sehingga nanti kulitnya ini akan pecah-pecah menjadi kecil-kecil seperti itu, yang akan dapat menyulitkan anak. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, mohon maaf jika ada suara-suara bisik karena di sini sedang hujan. Jadi kita langsung mulai saja ya kegiatannya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu, kita taruh bawah dulu, siapkan lem terlebih dahulu dengan menggunakan kuas ya teman-teman. Dan mohon maaf, kita tadi alat yang kita gunakan yaitu ada kuas, seperti itu ya teman-teman, yang digunakan untuk mengelemnya. Nah, yang pertama teman-teman kita lemkan dulu. Ini aku kasih lem ya Rizka. Rizka coba yang mengeleskannya di sini, di sininya. Nah, ya sudah. Nah, sudah. Sedikit-sedikit ya teman-teman lemnya, kemudian ditempelin. Nah, karena ini gambarnya besar ya teman-teman, kita boleh bantu anak untuk menempelkan ya. Jadi menempelkannya. Terus bawahnya. Ya, benar. Itu ya, dilem lagi ya. Dilem lagi sini. Lem sini aja. Awas jangan
nanti kena lem. Nggak apa-apa. Nah, udah tambahkan. Iya, terus ini terus ya terus ya makanya jangan itu kan apa makanya jangan dikasih ini. Nggak apa-apa, nanti dikasih mata-mataan menggunakan spidol ya. Ya, menggunakan mata-mata dari spidol. Terus ya, terus ini masih lemnya kurang, dilem dulu biar menempel. Oke, bentar tak ambilkan lemnya. Nah, ini dioleskan pelan-pelan ya. Dilem lagi, ambil, dioleskan pelan-pelan. Dah, tambahan lagi. Ya, awas tangannya kena lem. Terus bisa nempel. Oke, ada ini. Gimana ya? Terus ya, terus ini susah, yang mana yang susah? Oh, ini yang susah. Terus yang mana? Ini ya, taruh sini. Itu yang bawah, itu yang pojok ini. Terus
ya, dilem dulu. Dan menempel, ditekan ya. Diberi lem dulu. Ayo Tis, diberi lem. Ini seperti ini. Apa? Iya, sebentar. Dan yang banyak dia nempel gampang. Ya, tempel lagi. Iya, kena ya. Ya, itu ya. Mau lap? Ini ada tisu. Ya. Berarti terus ya, terus ya, rapin dulu. Kalau misalnya lengket, masih lengket? Enggak. Terus ya, pintar. Terus dah, ini ditambahin lem. Itu lemnya kurang tuliskan. Dah, ya, lemnya lem lagi, awas tadi. Nah, bentar ya. Tisu lagi. Masih. Pas. Ya. Pas. Terus nggak bisa ya, nanti
ibu ini sendiri. Ya, terus ya, bisa nempel enggak? Yes. Terus terus iya. Terus terus ini kenapa Rizka? Oh, belum lengket ya, nanti nggak apa-apa, dibenerin lagi nanti ya. Ada yang belum lengket, nanti biar benerin ya. Nah, ini juga nggak lengket ya. Nah, ini kasih lem lagi ya. Bentar, kasih lem dulu biar menempel. Biar nempel, biar nempelnya sempurna, lemnya harus banyak. Kalau nggak banyak nggak menempel. Banyak. Nggak apa-apa, biar menempel, nggak kebanyakan ini. Nah, bisa apa enggak kalau yang kecil-kecil, bagian kecil kayak gini? Kulit sendoknya yang kecil kayak apa? Oh, itu nanti dibuat bagian-bagian yang kecil ya. Nanti bagian-bagian kecil Rizka bisa apa enggak ya? Bisa enggak yang ini kecil ini? Baik. Oh iya, nggak apa-apa, nanti nggak selesai ini yang kebalik ya. Oke. Terus ya. Terus udah dilem dulu ya. Yang kecil-kecil ini dulu ya, dilem dulu, dilem dulu lagi. Nah, dilem dulu ininya. Nah,
Viskas yang sana, Mbak Sasa yang sini ya. Enggak, yang kecil-kecil. Udah selesai. Nah teman-teman, ini udah selesai, tetapi jadinya seperti ini. Seperti ini saya mau finishing dulu ya teman-teman, seperti biasa. Iya, matanya belum, tapi ini di finishing dulu. Yang masih kurang nempel yang mana, sebentar ya, di finishing dulu biar enggak nempel. Di finishing dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Dan nunggu kering dulu, kemudian kita kasih spidol atau kita kasih mata-matan dengan menggunakan kertas ya, atau langsung saja boleh teman-teman. Tapi ini ada beberapa yang mungkin sedikit kurang renyah, jadi boleh di finishing. Kalau gitu Ini ada tuh. Nah, kemudian teman-teman kita tempelkan yaitu mata-mataan dari kertas yang saya buat. Nah, seperti ini teman-teman, dibentuk bulat biasa, menggunakan lem Raja Wali juga agar menjadi bentuk yang sempurna. Nah, sudah jadi teman-teman untuk viewnya. Nah, seperti ini. Pada ada lem-lem yang sedikit ini bisa dibersihkan dengan menggunakan tisu atau dibiarkan saja untuk mengering ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini hasil akhirnya. Nah, coba dibawa Ariska. Nah, ini hasil akhirnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat evaluasi dan prasyarat mengenai kegiatan ini, yaitu kegiatan mozaik dengan menggunakan bentuk lumba-lumba menggunakan bahan kulit telur puyuh. Ya, teman-teman. Jadi, prasyarat yang saya gunakan di sini yaitu anak harus mampu atau anak harus matang terlebih dahulu untuk motorik halusnya. Karena pada kegiatan ini anak harus bisa menjemput, kemudian anak harus bisa menempelkan, yang notabene ketika kita menempelkan kita membutuhkan untuk menekan seperti itu agar kulit telurnya ini bisa tertempel dengan sempurna dan tidak lepas-lepas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus motoriknya matang terlebih dahulu, anak harus bisa menjemput, menekan, kemudian menempelkan. Ya, kemudian selain itu prasyaratnya juga anak harus mengetahui presisi atau posisi pada saat kita membuat karya. Kan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, kan bentuknya seperti ini kan teman-teman. Nah, pada saat kita menempelkan kulit telur, saya menggunakan kulit telur yang agak besar seperti ini. Nah, teman-teman, jadi anak itu kan tadi saya bilang harus mengetahui presisi atau posisi, karena kita menggunakan cangkang kulit telur yang besar-besar ya teman-teman. Karena menurut saya jika diberikan yang kecil-kecil, anak itu pasti kesulitan untuk menjumputnya satu persatu. Sedangkan pada kegiatan ini anak dianjurkan untuk menyusunnya seperti itu dengan kepingan-kepingan yang sudah tadi kita potong-potong seperti itu. Jadi saya berikan kepingan-kepingan yang agak besar agar anak itu mudah untuk mengambilnya. Nah, teman-teman, kemudian maksud saya presisi yaitu ketika kita seperti ini, kita menambahkan sirip. Nah, di sini anak harus tahu, oh, kalau misalnya saya menempelkan cangkang kulit telur segini, apakah ini cukup? Apakah ini bisa? Kalau tidak bisa, anak harus seperti memotongnya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi mengambilnya, memotong dengan menggunakan tangan. Jadi seperti meremasnya seperti itu. Jadi prasyaratnya juga selain tadi fisik motorik menjemput, menekan, kemudian menempelkan, anak juga harus bisa seperti itu tadi, memotong menggunakan tangan dengan meremasnya atau bagaimana, sehingga kulit telur ini bisa menjadi serpian-serpian yang memungkinkan untuk bisa ditempelkan pada desain-desain yang kecil-kecil seperti ini, atau bisa juga guru yang melakukannya jika tidak bisa seperti itu. Tapi jika anak bisa, lebih baik anak yang melakukannya ya teman-teman, tapi masih tetap dalam bimbingan dan pengawasan guru. Nah, selanjutnya anak juga harus mempunyai prasyarat untuk bisa mengoleskan lem ya teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan ini, anak itu harus mengoleskan. Nah, di sini saya juga menggunakan kuas. Jadi anak ini memegang kuasnya itu harus sesuai dengan biasanya mereka memegang, harus dengan nyaman seperti itu teman-teman, harus yang benar dan nyaman. Karena jika anak itu tidak bisa memegang kuas, maka akan lemnya ini akan belepotan kemana-mana ya teman-teman, dan ini bisa merusak print-printan yang sudah kita print sesuai desain. Karena ini adalah print yang notabene tinta, dan jika terkena benda-benda seperti lem ataupun air itu akan bisa luntur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi anak juga harus bisa mengelem. Nah, mengelemnya terlebih dahulu. Nah, kemudian selain itu, selain anak juga bisa mengelem,
Selain anak juga bisa mengelem, anak juga bisa menempelkan dengan rapih ya teman-teman, sesuai dengan pola. Jadi anak ini sudah dapat menempelkan dengan rapi sesuai dengan pola. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman, untuk prasyaratnya di sini anak harus matang terlebih dahulu secara fisik motoriknya agar anak bisa untuk menempelkan. Anak harus bisa menempelkan, kemudian anak harus bisa menekan, anak harus bisa mengambil, kemudian anak juga mengambil atau menjemput, kemudian anak harus tahu presisi atau posisi dulu agar anak dapat menempelkan sesuai dengan desain-desain yang kecil-kecil seperti ini. Tapi jika anak dirasa belum mampu, boleh untuk guru yang menempelkan. Dan jika dirasa anak sudah mampu, guru hanya untuk membimbing anak dan mengarahkan anak. Seperti itu. Selain itu juga anak juga mampu untuk mengelem dengan baik dan benar agar tidak terjadi belepotan pada luar pola. Seperti itu. Nah, kemudian untuk evaluasinya sendiri, pada saat saya melakukan kegiatan ini dengan Rizka sudah cukup bagus teman-teman. Motoriknya sudah baik pada saat Rizka menekan, menjemput, kemudian untuk mengoleskan lem. Meskipun mengoleskan lem itu masih saya bantu ya teman-teman, karena memang dari awal kegiatan atau kegiatan sebelum-sebelumnya saya menggunakan lem kayu yang notabene terkadang berbau tidak sedap seperti itu. Jadi saya juga meminimalisir itu. Nah, saya juga meminimalisir itu dan agar tidak belepotan, sehingga Rizka saya arahkan dan saya bimbing seperti itu. Jadi Rizka yang menguas, saya di atas tangan Rizka untuk membantu dia untuk mengoleskannya. Nah, seperti itu untuk arahannya. Nah, kemudian Rizka juga pada saat menempelkan, Rizka juga tahu presisi ya teman-teman, presisi atau posisi, sehingga Rizka dapat menempelkan pada bagian-bagian yang memang detailnya itu kecil seperti ini. Jadi saya juga finishing, tapi finishingnya itu lebih tepat ke yang masih belum tertempel dengan baik dan sempurna seperti itu. Jadi ini Rizka ya teman-teman. Jadi dia kemarin itu memilih seperti ini. Oh, dipaskan dulu. Oh, ternyata ini cocok, baru ditempelkan. Kalau tidak cocok, kemudian Rizka menekannya seperti ini sehingga kulit telur akan pecah sedikit dan menjadi bagian-bagian yang kecil seperti itu. Kemudian untuk menjemputnya pun Rizka juga sudah matang, mengelemnya pun Rizka juga sudah baik seperti itu ya teman-teman. Dan catatan untuk teman-teman yang ingin menerapkan kegiatan ini, diusahakan teman-teman menggunakan lem kayu ya, meskipun terkadang berbau tidak enak, tapi agar menempel secara sempurna. Dan kemudian untuk pemotongan kulit telur puyuhnya ini diusahakan besar-besar ya teman-teman, agar anak itu bisa lebih gampang, mudah untuk menjemputnya dan menempelkannya. Karena ketika kecil-kecil serpihan, di situ anak itu terlalu susah untuk menjemput, kemudian menempelkan secara satu persatu, dan sehingga membentuk gambar pola seperti ini. Dan misalkan jika hal ini diterapkan kepada anak yang masih belum mampu atau mengerti pola, bisa digantikan dengan pola-pola yang sederhana ya teman-teman. Jadi di sini saya juga menggunakan gambar pola yang mungkin ikan lumba-lumbanya tidak terlalu rumit ya teman-teman, seperti ada lengkungan-lengkungan kemudian atau apapun. Jadi di sini saya menggunakan ikan lumba-lumba yang sekiranya itu bisa untuk dipola oleh anak. Jadi jangan terlalu sulit. Meskipun seperti ayam, kemudian atau apapun yang mungkin sekiranya menurut anak itu sudah mudah seperti itu, mudah untuk diaplikasikan atau ditempelkan dengan menggunakan kulit telur puyuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk tambahannya evaluasi Rizka,
Jadi Rizka sudah bagus, sudah tidak ada evaluasi, cuma hanya sedikit-sedikit saja untuk evaluasinya dalam hal seperti mengelem itu, tapi tidak banyak seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, pada saat Rizka mengambil kulit telur ini, Rizka pun tidak kesulitan karena memang kulit telur ini kan agak sedikit besar-besar sehingga tidak menyulitkan Rizka untuk saat mengambil kulit telur. Jadi sudah baik ya teman-teman untuk kegiatan pada saat menjemput kulit telur puyuh ini atau mengambil seperti itu ya. Nah teman-teman, itu tadi prasyarat, evaluasi, dan catatan dari saya. Apabila pada video ini ada kesalahan kata, baik perbuatan saya, mohon untuk dimaafkan ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.